Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lanon Cihi Salam. Saya dari kelas PAI 6E. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang menyemir rambut, mencukur kumis, dan memajangkan jenggot. Poin pertama yang bisa kita kutip di antara sunnah Rasulullah SAW, persoalan menyemir rambut, mencukur kumis, dan memanjangkan jenggot merupakan hal yang klasik dan akan tetapi dibutuhkan pembahasan tentangnya yang lebih mendalam, mengingat masalah ini masih seperti bola liar yang terus menggelinding di hadapan kaum muslimin, terutama status sunnah Nabi. Hingga saat ini persoalan tersebut seringkali menjadi konflik atau sumber konflik internal umat Islam. Poin kedua tentang menyemir rambut dengan tujuan untuk memelihara penampilan, itu boleh, hukumnya boleh atau mubah. Atau akan tetapi jika tidak, seseorang itu rambutnya rambutnya bagus atau dalam keadaan bagus terus disemir, itu yang tidak boleh. Yang kedua, praktek mencukur kumis atau memendekkannya dan memanjangkan jenggot sebenarnya adalah menjaga penampilan atau performance, memperjelas identitas sebagai kaum muslimin pada masa Nabi dan sebagai kultur bangsa Arab, atau keadaan seorang laki-laki di masa dewasa. Hadis tersebut berlaku temporer dan lokal serta kondisional. Yang ketiga, poin ketiga, memeningkan kumis dan memanjangkan jenggot merupakan keadaan Nabi baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa Arab yang secara umum yang mempunyai bulu jenggot yang lebat. Kumis jika terlalu lebat dan panjang di samping merusak penampilan. Kesimpulannya di sini, menyemir rambut itu boleh, hukumnya boleh, mubah. Tetapi bagi yang sudah beruban atau putih, yang tidak boleh itu yang rambutnya yang menyemir rambut itu yang masih bagus tetapi disemir, itu yang tidak boleh. Baik, kita lanjut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak pengampu, Bapak dosen. Yang poin pertama itu, bagaimana pendapat kalian tentang pintu ijtihad telah ditutup? Langsung saya jawab. Poin pertama itu, sebenarnya ungkapan pintu ijtihad itu telah tertutup bukanlah suatu ungkapan yang baku atau yang relevan. Walaupun sedikit banyak orang yang bertanya-tanya, namun pada hakikatnya pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup. Artinya kapanpun, dimanapun, ijtihad tetap bisa dilakukan, bahkan kita selalu butuh ijtihad. Namun bukan berarti ijtihad boleh dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang yang tidak punya kepantasan untuk melakukannya dilarang keras untuk melakukannya. Maka kalau boleh ditarik garis tengahnya, sebenarnya pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup.
pintu itu selalu terbuka. Hanya saja tidak sembarangan orang boleh masuk untuk melaksanakan ijtihad. Seseorang harus punya keahlian khusus dan kapasitas tertentu sebagai mujtahid. Haruslah dia boleh melakukan ijtihad. Poin kedua, yaitu apa maksud dari Islam soleh likulil zaman wa makan. Poin 2 itu jadi saya akan jawab. Al-Islamu Al-Qur'anu salihun likulil makan. Demikian sang Nabi memberikan gambaran, sebuah gambaran yang nampaknya lebih identik sebagai sebuah rambu-rambu atau label Islam sebagai agama yang sempurna. Dengan sendirinya menuntut bahwa Islam yang memuat beragama ajarannya. Artinya, tiap jengkal yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa salih dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berada pada titik inilah di beberapa isi langkah untuk menerjemahkan pesan Tuhan dalam kutip yang termuat dalam Al-Quran ke dalam tataran aplikasi, mulai merambah ruang problematis. Yang poin 3 itu, bagaimana pandangan kalian terhadap sekelompok orang yang fanatik dalam beragama? Sebelum kita lanjut ke pembahasan fanatik, terlebih dahulu kita ketahui kata fanatik itu apa. Kata fanatik itu sebenarnya adalah sangat kuat. Fanatik artinya sangat kuat kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran tertentu atau politik agama dan sebagainya. Dalam konteks agama Islam inilah fanatik di masa, artinya dalam konteks agama Islam istilah fanatik ini disamakan arti dengan istiqomah. Karena sikap fanatik dan istiqomah merupakan sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, dan juga sahabat para nabi yang telah memberikan contohnya. Sikap fanatik dan istiqomah harus dimiliki setiap muslim, karena kan sikap ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.